Jadi video hari ini mau jawab-jawabin pertanyaan kalian tentang Spico dan mau ngejelasin apa sih itu Spico. Tapi sebelum itu, aku mau bilang thank you banget buat kalian yang udah support aku and support by purchasing and trusting Spico for your brewing buddy. Gunanya apa sih pakai Spico for your brewing buddies? Ini Spico yang pertama. Ini Spico CV1 dan ini lebih kecil. Ini paling kecil dari antara dua ini. Oke, balik ke pertanyaannya. Spico ini terbuat dari apa? Spico ini terbuat dari borosilicate glass. Jadi dia tuh emang gelas-gelas atau bahan kaca yang biasa dipakai buat laboratorium. Jadi aman banget kalau kalian mau eksperimen. Namanya juga terinspirasi dari laboratorium. Masa nggak eksperimen-eksperimen? Nah, sekarang dari segi rasa. Gimik nggak sih, Ci? Itu mah cuman gaya-gayaan nggak sih, Ci? Ada yang bilang juga kayak shockbreaker rasa kopi. Ini mah tinggal pakai shockbreaker aja, Ci. Terus ada juga yang ngomong, ini mah tinggal ini mah tinggal... Oke. Chill. Menurut aku jawabannya ngaruh. Brewingan hasil Spico ini rasanya lebih clean. Flow-nya ini dibuat jadi makin lambat sama Spico. Jadi dia punya waktu sendiri untuk mengalir. Jadi ada penurunan suhu saat dia mengalir. Selanjutnya aku mau bahas tentang scale. Ini brewing. Taruh di scale-nya. Yang cuman terhitung itu water out-nya doang. Jadi solusinya itu kalian hitung dulu sebelum kalian brewing. Kayak beans-nya berapa, terus airnya berapa. Jadi kan lebih presisi juga. Cuman karena aku seringnya main feelings, jadi aku brewing aja. Cuman kopinya tetap, beans-nya aku tetap timbang ya. Lalu ada juga solusi kedua dari My Brewing Buddies Spico ya. Jadi ada teman aku juga yang punya Spico, dia itu pakai double scale. Jadi scale-nya di base 1 buat ngitung seluruhannya, terus abis itu satu lagi buat water out-nya. Aku juga merasa ini metode yang menarik ya yang dia pakai. Tapi bisa ada dua solusi itu ya. Kalau misalnya kalian ngebrew kopi, ini tuh nggak ada stain. Kalian abis ngebrew langsung bersihin, itu tuh nggak ada stain. Kalau misalnya ngebrew yang lain, kayak ada cairan yang lain, kayak susu gitu, aku rasa ini akan berkerak sih, tapi juga tergantung kalian langsung bersihin apa enggak. Jadi aku tidak terlalu merekomendasikan pouring susu ke Spico. Oke, begitu. Ada juga soal warranty. Makasih nih bagi yang udah nanya warranty-nya ada apa enggak. Biasanya aku minta tolong dulu buat bikinin video unboxing-nya. Lalu setelah ada kerusakan yang terjadi di Spico, kita nanti cari solusinya bareng-bareng. Kan Spico ini ada dua versi. Ada versi V1 sama V2. Bedanya tuh apa sih? Oke, bagi kalian yang penasaran bedanya Spico V1 dan V2, kalau V1 kalian bisa lihat, ini murni spiral aja, jadi lebih kompleks dan juga lebih unik. Untuk kalian show off. Cons-nya, kayak kekurangannya dari V1 itu adalah, kalau misalnya kalian habis brewing, kalian pegang, itu tuh panas banget. Ya sakit aja sih. Aku pernah cobain soalnya nggak sengaja. Terus abis itu dia jadi lebih fragile aja. V2 itu ada jaket di luarnya. Maksudnya jaket tuh apa? Tabung tambahan. Nah, gunanya tabung tambahan tuh apa sih, Cah? Sebenarnya ini tidak mengurangi keunikan dan kelucuan Spico ya. Tapi ini lebih secure aja, guys. Dan ada yang nanya soal dripper. Aku lebih rekomendasiin drippernya pakai yang cones dripper aja. Karena dia lebih fokus sama satu titik. Jadi tetesannya itu emang fokus cuma satu titik. Jadi dia langsung drip ke bawah. Kalau misalnya flat bottom kenapa? Kalau flat bottom, dia itu nggak satu titik. Jadi nanti berantakan. Spico kalian berantakan. Bar kalian berantakan. Ya gitu. Terus aku juga ada rekomendasi, kalian harus pakai dripper apa? Menurut aku Pulsar ya. Aku waktu itu cobain di barnya temen aku yang punya Spico juga. Dia kasih aku cobain Pulsar. Ternyata itu friendly beginner sih. Untuk aku yang diajarin baru sekali, itu tuh udah langsung ngerti dan menurut aku enak. Dia tuh bisa di-adjust gitu, kayak bisa diputer-puter switch gitu kayak keran. Nah, untuk yang nanyain ongkir, untuk saat ini, untuk pengiriman di daerah Jakarta, aku masih free.
Dan bisa juga aku yang nganterin. Biasanya aku di Jakarta aku yang nganterin sendiri Spikonya. Oke, itu semua jawaban-jawaban aku dari pertanyaan-pertanyaan kalian. Kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan yang belum jelas atau belum terjawab, bisa kontak aku di link di bawah. Video non teknisnya udah selesai. Terima kasih udah nonton dan semoga membantu dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Thank you. Bye-bye.